Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala man bu'itsa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Wa ba'du. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dapat mengundang rahmat Allah turunkan untuk kita adalah ta'atullah, artinya taat kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kalian kepada Allah dan ar-rasul, mudah-mudahan kalian dirahmati Allah. Turhamun, dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu setelah kita tahu bahwa taat kepada Allah adalah yang menghantarkan kita kepada rahmat Allah, maka kita harus pandai untuk melakukan sesuatu. Jika kita lakukan itu, maka rahmat Allah akan terwujud pada kita. Dalam kesempatan yang ringkas ini saya akan sampaikan 7 yang itu harus kita perhatikan, harus kita wujudkan, harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Pertama, meyakini bahwa Allah adalah pencipta segenap makhluk, termasuk manusia, termasuk dirinya. Ini penting. Kalau orang lupa bahwa dia itu adalah ada di dunia ini, adalah tercipta, bukan pencipta. Kalau begitu, wajar kalau dia butuh kepada pencipta. Kalau kita merasa butuh pada pencipta, maka kita akan taat pada Allah. Bukankah seorang karyawan misalnya begitu taat patuhnya pada aturan dan prosedur yang ada di perusahaan? Karena apa? Karena supaya dia kepake pada majikannya, oleh bosnya. Diukur kinerjanya, diukur kerajinannya, diukur loyalitasnya, dan seterusnya. Dan itu adalah sebenarnya bentuk bahwa dia adalah taat. Kenapa? Karena dia butuh. Kalau dia tidak butuh, dia tidak akan melamar kerja di sini. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, yakini kita adalah tercipta dan pencipta itu adalah Allah dan kita adalah makhluk. Kalau kita yakin itu, kita akan sadar diri. Wajar kalau saya harus taat pada Allah. Wong Allah yang memberi kita ini ada di dunia. Kata, kalau ada kata wongnya. Kedua, meyakini bahwa Allah mencipta diri kita ini untuk berstatus sebagai hamba Allah dan bukan hamba selain Allah. Ini dulu, garis bawahi, goreskan, tanamkan, kokohkan pada diri kita. Kita ini Abdullah. Kita tercipta di dunia ini untuk menjadi hamba Allah.
bukan hamba diri kita sendiri. Jadi kalau Allah mengatur harus siap, sami'na wa ata'na. Tapi kalau dirinya punya kemauan sebentar, kan ada hadis kata Rasul alaihi salatu wassalam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan pada siapapun makhluk kalau sesuatu itu berada dalam bermaksiat kepada Allah. Ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Kalau tidak dalam kebaikan, maka tidak boleh taat. Dan itu aturan Allah. Jadi teman sekalian, jamaah sekalian, tanamkan. Kita ini Abdullah, bukan Abdul Hawa, bukan Abdul Nafsi, bukan Abdul Dinar, bukan Abdul Dirham, bukan Abdul Dunya. Kita ini Abdullah. Kalau kita sadar itu, dia akan mengatakan wajarlah saya taat pada Allah, karena saya memang hamba Allah. Tapi kalau tidak tahu, tidak sadar diri, wajar. Dia menjadi lupa dirinya, lalu dia sekarapnya sendiri. 3. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendapatkan keuntungan dan ketaatan kita kepada Allah, dan Allah tidak akan mendapatkan kerugian jika Allah tidak ditaati oleh manusia. Tanamkan itu. Jadi para sekalian, bahkan dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in takfuru, kalau kalian kufur kepada Allah, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyan hamida. Kata Allah, kalau kalian kufur, dunia serta semesta alam ini, langit bumi, apa yang di langit, apa yang di bumi, milik Allah. Kamu punya apa? Punya berapa miliar? Punya berapa triliun? Toh semua itulah karunia, pemberian dari Allah. Kalau saja Allah tidak beri, pikiran tidak akan bisa sampai untuk menyebabkan peroleh rezeki sebanyak itu. Jadi para sekalian, ini yang penting. Allah sebetulnya justru menyuruh kita beribadah dan taat pada Allah untuk kemaslahatan kita dan kebaikan kita, tidak lain. Berikutnya, meyakini bahwa dia hanya diberi jatah hidup hanya satu kali, dengan usia yang pendek untuk berlaku ke kehidupan yang abadi, di mana segala perbuatan di dunia ini akan Allah balas di akhirat kelak. Kalau perbuatannya baik, maka akan dia memperoleh kebaikan. Kalau dia berbuat keburukan dan kejahatan, maka pasti Allah balas. Jadi silakan aja. Para sekalian, kalau orang berpikir demikian, dia akan taat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Tidak ada tuh orang yang mengatakan sudah mati, dia bisa ngatur sendiri dalam hidup lagi semau dia. Tidak ada. Hidup hanya satu kali. Firaun yang begitu congkaknya itu sampai hari ini tidak pernah bangkit lagi hidup kedua kalinya. Jadi sesombong apapun, manusia harus mengakui hidup satu kali dan ada batasannya. Dan itu untuk berhamba, bukan untuk menjadikan melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk berhamba pada Allah, taat pada Allah, patuh pada Allah. Kalau dia beramal baik, maka dia dibalas kebaikan. Kalau tidak, ya seperti yang kita sudah hafal semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran ya. Sekecil apapun seorang berbuat kebaikan atau keburukan, pasti besok dia akan melihatnya, akan bergembira saat melihat banyak kebaikannya, akan menyesal saat keburukannya yang terbanyak dan kebaikannya tidak cukup untuk membeli rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelima, memahami bahwa sikap taat artinya, ya, coba antum nanti baca kamus besar bahasa Indonesia.
Ternyata arti taat itu artinya adalah sikap senantiasa tunduk. Sikap senantiasa tunduk. Nah, kalau taatnya pada Allah, ya taat pada Allah SWT. Tunduk pada Allah, jangan compak, jangan melawan, jangan menentang, jangan membantah. Itu namanya taat. Taat itu diartikan dalam bahasa Indonesia artinya patuh. Patuh itu nurut. Patuh itu adalah manut. Tidak ada sama sekali pembangkangan. Pekerjaannya siap, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Tidak ada pembangkangan dan pembangkangan. Taat itu artinya adalah tidak berlaku curang, selalu setia, saleh, dan kuat dalam beribadah. Itu arti taat dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi kalau antum bilang taat pada Allah, ya sudah, tinggal itu dilangsungkan. Misalnya setia pada Allah. Kalau kuat beribadah pada Allah. Kalau patuh pada Allah. Ya, jadi ini yang harus dipahami. Jangan sampai kita tidak paham. Taat pada Allah artinya apa? Nah, seperti tadi, tunduk, patuh, setia, saleh, beribadah kepada Allah. Nah, itu namanya taat. Berikutnya, keenam, mengkaji, mengenal, memahami syariat Allah dan berusaha semaksimal mungkin mengaplikasikannya dalam dunia nyata, di mana segala perintah hendaknya dilaksanakan dan segala larangan hendaknya dijauhi, dihindari dan ditinggalkan. Itu baru perilaku orang yang taat pada Allah. Ya. Jadi tidak bisa cukup sampai dengan langkah 5. Dia harus tahu setelah 5 dan 6. Sampai dia meninggal baru dia bisa berhenti bahwa saat itu tidak lagi punya kesempatan untuk taat pada Allah. Berarti kalau begitu, para sekalian, jangan merasa puas dan tenang, saya sudah tahu. Tidak. Para ulama malah dulu mengatakan, orang yang mengatakan dirinya sudah tahu berarti dia adalah orang bodoh. Artinya kita harus terus membaca, mengkaji, mempelajari, ngaji, belajar terus sampai kita mati. Banyak sekalian tidak ada yang mengatakan bahwa saya sudah tahu. Banyak sekalian kalau sudah tahu berarti kita namanya mudzakarah. Berarti mengingat, murajaah, mengulang. Itu kalau teori. Tapi kalau namanya amal berarti dawam, terus istiqomah, bahkan tidak cukup, tetapi harus melakukan upaya namanya tarqiyah, peningkatan diri. Jadi para yang sekalian, taat pada Allah itu harus mengandung makna seperti itu. Terakhir adalah membiasakan diri untuk hidup dalam ketaatan dan bukan dalam kemaksiatan, dan menghindari apapun, siapapun, dan dalam keadaan apapun, hal dan atau sesuatu yang menyeret dirinya pada kemaksiatan dan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, yang saya sebutkan itu adalah poin-poin. Coba kalau kita telaah, kalau kita periksa, kalau kita introspeksi pada dunia nyata, sudahkah kita saat ini taat benar kepada Allah sesuai prosedur yang Allah kehendaki? Kita itu menilai sesuai dengan kriteria Allah, bukan kriteria kita. Karena yang berkehendak Allah, yang meletakkan syariat adalah Allah, yang menilai adalah Allah, jadi bukan kita. Oleh karena itu para sekalian, ketika kita mengatakan taat pada Allah agar kalian dirahmati Allah, taatnya itu bukan semau kita dan sesuai dengan kehendak kita, aturan kita. Disebut taat jika kita sesuai dengan kriteria, koridor, indikator, kisi-kisi, kunci jawaban, yang itu semuanya berasal dari Allah. Tapi kalau kita semau sendiri, itu kan bukan taat, itu namanya mengikuti hawa nafsu. Dan itulah yang menyebabkan dunia rusak saat ini. Ya.
tidak sedikit ya, manusia yang tahu tetapi dia terjebak dengan taunya, lalu dia mengikuti hawa nafsunya, lalu dia berperilaku seperti orang bodoh. Harusnya tidak maksiat, dia maksiat. Harusnya beramar ma'ruf, dia beramar mungkar. Harusnya bernahi mungkar, malah justru beramar mungkar. Jamaah sekalian, marilah kita di bulan Ramadan ini pertajam makna ketaatan kita kepada Allah, kriteria ketaatan kepada Allah, kebiasaan kita dalam taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayah untuk kita, lalu kita mudahkan untuk taat kepada Allah sesuai dengan kehendak Allah, dan Allah limpahi rahmatnya untuk kita di dunia dan setelah kita mati. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum